Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti. Oke, udah waalaikumsalam duluan. Eh, jadi malam ko insya Allah kita nak baca cerita tentang sesuatu yang ada berhubungannya dikit dengan menikah. Sebelumnya perkenalkan saya Yohana dari Jambi dan Kak Aisyah dari Bukit Tinggi ya Kak. Iya, dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Jadi ini Kak, Hana nak cerita dikit. Ada kawan Hana eh, umurnya kira-kira 23 tahun, atau 25 tahun. Nah, jadi dia bertanya dengan Hana, awak aku rasa-rasa nak nikah, Jok, katanya. Tapi ragu. Pertama, kita lagi nak nyambung kuliah. Dan kedua, awak aku tak tahu aku siap, apalah sudah siap nih, apa belum awak aku nikah. Kiranya ada tak yo ciri-ciri orang lah yang lah siap nikah apa belum itu apa lah yo gitu. Nah, jadi malam ini kita coba cari bukan cari ya kita diskusi apa tanda-tanda seseorang lah sudah siap nikah. Eh, Kak Aisyah lah sudah juga kan dengar ceramah Ustadz tentang Yang tentang tentang Nabi Musa, cerita Nabi Musa iya, alaihissalam. iya. Itu ada 3 seriesnya, dak. Di ceramah Ustadz tuh ada 3 khutbah yang berhubungan dengan menikah nih. Cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. Iya, iya. Mhm. Memang betul nih lah. Terkadang ada kawan-kawan kanti-kanti kita yang muda-muda nih, yang eh, kalau kita tengok secara sosial gitu, usianya lah sudah cukup untuk nikah. Kadang tidak tahulah pertimbangan mereka tuh, pertimbangan orang-orang tuh tah macam mana. Nah, kawan kami ini, alhamdulillah, dia punya pertanyaan yang sangat bagus. Aku nih udah siap belum nak nikah nih? Jadi tidak sekedar sosor lah sudah mau nikah, aku nak nikah lah, tidak peduli siap atau belum. Nah, ini Iya. pertanyaan tuh memang sangat bagus dan sangat penting. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, berfirman dalam surat uh, An-Nisa ayat 21. Pernikahan itu diibaratkan, disebutkan sebagai perjanjian yang kuat. Mitsaqan ghalidhan. Iya. Nikah itu adalah perjanjian yang kuat. Uh, tapi bisa juga diartikan perjanjian yang berat. Nah, perjanjian berat. Kalau kita nak mikul, nak bawa benda berat nih, kita harus punya kekuatan. Nah, itu kan. Ini uh, jadi dari sini pun kita sudah dapat satu tanda-tanda orang lah siap nikah. Dia kuat. Sebabnya kalau nak nikah berarti dia bakalan nak memikul beban yang berat. Jadi harus kuat dulu. Nah, kamu lah kuat belum? Nah, kaget pertanyaannya ada lagi. Kuat itu yang macam mana? Apa sih yang dibilang kuat? Apakah bisa mengangkat beban 100 kilo sampai 10 kilometer jalan dengan beban 100 kilo? Apakah itu yang dinamakan kuat? Apa yang macam mana? Kan? Nah, kalau kita bertanya-tanya masalah nikah, yang paling detail yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala itu melalui surat Al-Qasas. Nah, itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu kan terkenal nian tuh. Kisah Nabi Musa yang dia nolong 2 orang gadis. Iya. Nah, dia nolong 2 orang gadis nih. Kita tengok dulu di sini. Surat Al-Qasas itu surat nomor berapa? Woi? Al-Qasas. Nampak nih anak awak kau udah hafal Quran.
sama lah kita. Qasas. Qasas. Aduh, maaf ya ganti-ganti ya. Iko 28. Nah, Iko kisah Nabi Musa alaihissalam darinya belum nikah, prosesnya nikah dari dia bertemu calon istrinya sampai dia nikah tuh macam mana sih? Macam mana kisahnya dan apa yang bisa kita pelajari di situ? Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala tuh kalau nak ngajari kita sesuatu dia berikan contoh yang kalau kamu nak belajar masalah nikah nih tengok ini. Kalau nak belajar masalah ini tengok yang di sini. Nah, ini kalau kita nak belajar nikah, belajar tentang pernikahan, kata Allah Subhanahu wa taala, tengoklah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Nih. Nabi Musa alaihissalam nih diceritakan dalam surat Al-Qasas sebelum dia sampai ke negeri Madian tuh. Nah, dia nih kan membunuh orang di negeri Mesir tuh. Sudah tuh dia dikejar-kejar lah dengan orang Fir'aun, dengan tentara Fir'aun. Nah, dari situ dia kabur sampailah ke negeri Madian. Bisa dibayangkan kan keadaan dia nih, tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya rumah, tidak punya harta, ketakutan. Pokoknya macam mana lah kita nih kalau jadi buronan. Sudah tuh sampai pulau, terdampar pulau di negeri antah berantah, tidak punya siapa-siapa. Ya kan? Nah, dalam keadaan yang serba tidak punya nih, dalam keadaan kalau kita nih zaman sekarang nih di titik yang paling rendah, merasa nak sudahlah hidupnya, aduh ya Allah Tuhan, yang tak kati lagi lah kami kau nak hidup ni apa lah. Nah, di titik yang di situ datanglah nampaklah bagi dia dua orang perempuan nih tadi. Singkat cerita ditolong dan kemudian apa kata ditolong dan kemudian diajaklah Nabi Musa alaihissalam ini ke rumahnya. Dan apa kata salah satu gadis tersebut? Dia bilang kepada bapaknya, nah, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Berarti kan sinkron dengan yang di sini tadi. Karena pernikahan itu sesuatu yang berat, orang yang kuat dan dapat dipercaya. Tunggu dulu, Hana. Iko kok masalah nikah yang tadi di ayat 21 An-Nisa. Yang Iko kok masalah kerja. Kira-kira Kak Aisyah ingat enggak Kak tentang ayat ini? Kalau kita nih perempuan kan malu-malu. Ya kan Kak? Itu kenapa kita kalau cowok nih gampang. Wah, kami kon nak dengan tuh. Bisa tak Pak, Mak tolonglah bawa apa lamarkan si gadis yang ini untuk Ambo katanya kan. Nah, kalau cowok kayak gitu. Kalau cewek, kalau perempuan pada sih malu, macam mana lah ya. Jadi kita pakai kode-kode dah. Iya. Ini salah satu kode pun malu. Pakai kode pun malu. Itu. Ini salah satu cara anak perempuannya tadi bilang, Pak, saya kok naksir dengan dia. Ini. Nah, sebabnya ngapa kita tahu ini kode? Karena kan kalau dijadikan Nabi Musa ini pekerja, berarti kan dia tinggal di rumah orang tuh. Nah, dia tinggal di rumah orang tuh berinteraksi dan supaya menghindari sesuatu yang tidak boleh dilakukan, akan intinya sama. Mengajak Nabi Musa itu ke dalam keluarga tuh secara halalnya kan menikah. Karena dia bukan muhrimnya. Gimana supaya bisa hidup berdampingan,
halal. Ayo jadi nikah. Nah ini makanya kita tahu ini nih kode. Pak saya kok nak lah nikah dengan ini. Tapi dibilangnya ambillah dia sebagai pekerja. Nah, ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Malah apa yang dinilai oleh gadis dinilai oleh si gadis Nabi Musa alaihissalam ini kuat dan dapat dipercaya. Memang penilaian ini mungkin karena si gadis nengok Nabi Musa nih magih minum kambing-kambing tadi. Wah, itu kuat nih ya memang. Mungkin dia ditengoknya dari situ maka dibilang kuat. Dapat dipercaya karena waktu nolong tak ada diganggu-ganggu di apa ya, dicagil-cagil gitu apa ya. Yang Cagil-cagil. Nabi Musa. Nabi Musa dah. Ngapo? Ay kami kon nunggu giliran minum. Lah diambilnya kambing itu dikasih minum dibalikkan lagi. Tidak pakai ngomong segala macam. Nah jadi ini orang baik nih. Tak adalah kita diganggu dengan dia. Kambing pun dibalikkan galo-galonya. Bukannya dia bawa lari apa segala macam. Nah mungkin dari situ dia penilaian dia kuat dan dapat dipercaya. Tapi apa yang bisa kita deskripsikan dari kata kuat nih? Jelas satu kuat tenaga tadi. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarah. Kemudian dibilang kuat juga orang yang dapat menahan diri dari hawa nafsu, dari segala sesuatu yang dilarang. Orang yang dapat terus melakukan kebaikan meskipun kadang rasanya gitu capek nih anjo enak sembahyang. Kuatlah diri kita nih biarpun capek gitu tetap sholat terus secara konsisten. Itu kan bisa dikategorikan kuat juga. Iya. Kemudian kalau ada cobaan, dia kuat menahannya, melaluinya. Dalam kata lain dia sabar. Sabar itu kan butuh kekuatan. Siapa bilang sabar tidak butuh kekuatan? Ya tak? Iya. Jadi definisi kuat tuh itu. Nah, kalau kayak kawan kami ini dia baru kerja. Sambil kumpulkan duit untuk kuliah lanjutan. Nah, jadi problemnya S2. kawan-kawan S2, lanjut S2. Iya. Jadi problemnya gini, kita selama ini dikasih jajan sama orang tua. Jadi biarpun ada duit tuh, cuma karena merasa ada kayak mana, ini kan duit orang tua, merasa segan kalau kita mau belanjakan untuk hal-hal yang senang-senang kayak gitu. Maksudnya ya sudahlah ini kan cukup untuk sekolah, cukup untuk makan. Jadi pas-pasan kayak gitulah. Nah, pas ketika sudah kerja, ini kan duit saya dewek. Nah, duit ambo dewek ini. Serah ambo lah nak belanjakan ke mana. Jadi foya-foya, merasa mau memuaskan diri. Nah, sampailah timbul kesadaran kita. Wajah ambo kerja siang malam jo terima gaji sekali. Dak sampai bulan depan lah hampir habis duit. Kemana yo lari duit tuh? Nah, lagi ambo pikir-pikir katanya. Ternyata ambo kok merasa kayak mana ya duit dewe jadi merasa bebas nak belanja tuh katanya. Sampailah wah ada nian hasil nih kerja nih. Habis buang-buang makan kayak gitulah ndak ada nampak hasil kata dia kan. Terus tuh ambo pikir lah kalau macam ini ndak jadi Jok. Harus ambo simpan duit nih, ada simpan kena pikir untuk nak sekolah ke depannya. Tapi masalahnya
Nggak bisa, Jo. Kalau ada duit tuh rasa nak jajan lah. Rasa nak makan banyak lah. Makan terus. Nah, ini salah satu kuat ini di situ juga kan. Iya, Kita iya. kuat. Nahan. Kalau kita sudah punya apa ya janji dengan diri kita dewek atau punya Mm-mm. goal tuh apa sih? Tujuan. Atau punya tujuan. Nah, kita kuat, harus kuat gitu untuk mewujudkannya. Meskipun godaan tuh banyak. Simple kan godaan rasa nak belanja terus tuh simple kedengarannya. Cuman cobalah dewek pegang. Kalau misalnya kita keinginan tuh apapun keinginan lah. Meskipun kedengarannya sepele, meskipun kedengarannya lucu malah. Tapi yang namanya keinginan kita harus bisa kontrol. Kontrol diri, kontrol hati, kontrol pikiran, galau-galaunya tuh butuh kekuatan. Nah, ini definisi kuat yang lebih luasnya. Nah, sudah kuat belum gitu? Kalau nak nikah sekarang, pikirin lagi. Kalau nahan diri dari belanjoin duit beda bisa, kayak mana yang nahan diri dari yang lain? Kaget kalau sudah nikah, prioritas, tahu prioritas, prioritas beli susu anak dulu. Wah, tidak bisa, harus ada rokok kami. Nah, berarti kan tidak kuat. Kayak mana? Anak kita, Saro. Ya kan? Dan itu eh, juga terhadap hal-hal yang lainnya berlaku yang seperti itu. Yang namanya kuat. Sebagai contoh baik. Kuat nahan marah. Wah, jangan dikata kalau kita lah nikah namanya istri. Kalau tidak kuat, sudahlah. Saud sana, saud sini. Kadang jangan sampai ada piring terbang. Kalau tidak kuat, piring terbang mungkin alamat tiap hari. Nah, kacau lagi. Belum lagi kaget masalah-masalah dengan orang tua. Kalau apalagi kita cowok, laki-laki. Laki-laki ini nak pandai-pandai dia. Sebabnya dia berdiri di tengah antara istri dan orang tua. Ini kalau tidak kuat, kena tarik kiri, kena tarik kanan. Nah, kuat yang di sini macam mana? Nah, kita kuat dalam menegakkan keadilan. Mana keadilan. Jadi jangan berat ke sebelah istri baik, jangan berat ke sebelah orang tua baik. Kita harus tahu kewajiban kita sebagai seorang suami ini apa. Dan hak dari seorang istri dari yang ada pada kita apa. Hak orang tua yang ada pada kita apa. Dan itu tuh memang sangat-sangat berat. Makanya mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang berat. Nah, ini untuk yang cowok. Kalau untuk yang cewek harus mudah sebenarnya kalau cewek. Yuk, apa kata suami harus turut. Tapi cewek ini perasaan dia yang lebih kuat. Maksudnya kalau perempuan lebih mudah terbawa perasaan. Ya, nah Iya. mamamu sakit bang. Wah, kelak dulu dek katanya. Abang masih di luar kota nih, jangan pergi dulu. Nah, kewajiban seorang istri turut kata suami, meskipun mamanya sakit, mau kita kayak mana pengen ngunjungi dia, nak nengok dia. Tapi kalau kata suami tidak boleh, jangan. Nah, itu harus butuh kekuatan juga. Menahan perasaan yang sakit nih dan berbaik sangka kepada suami. Jangan kayak gini dalam keadaan seperti itu, wah bang jahat nian bang. Nah, berburuk sangka itu salah satu tidak kuat gitu. Nah, ini yang namanya kuat. Beberapa apa ya definisi dari kuat ini. Jadi bukan sekedar kuat ngangkat karung 50 kilo sepanjang 1 kilo. Banyak lagi definisi kuat. Bukan orang yang kerja dari pagi sampai pagi
itu yang namanya kuat. Banyak kan definisi kuat. Nah, sekarang kita sendiri yang tanya, yang merenungkan, yang menilai diri kita dewek. Alah, sudah kuat belum? Karena kita harus jujur dengan diri kita dewek. Kalau memanglah kuat, ya sudah kuat. Siap, nikah. Kemudian yang kedua dapat dipercaya. Gampang. Mudah lah. Mudah enggak tuh? Insya Dapat Allah. Insya Allah dapat dipercaya. Kadang-kadang kita nih yang namanya sifat nih dibentuk bukan hanya sehari dua hari. Dari kita kecil bertahun-tahun. Nah, makanya punya enggak kita nih sifat dapat dipercaya? Bukan cuman, nah dapat dipercaya kita janji. Suka enggak kita mengingkari janji? Hal-hal yang kecil, misalnya, kita ada Zoom untuk pelajaran ini jam sekian, jam 9.30 pagi, pukul 9.30 pagi. Sering terlambat enggak kita? Itu kan salah satu apa ya? Jangan sampai orang tunggu gitu, dapat dipercaya. Kalau kita bilang jam sekian, oh, aku yakin orang ini datang tepat waktu. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu orang. Itu dapat dipercaya. Dan yang paling jelas ya, kalau omongan dia jujur. Orang sudah tahu. Kalau dia dititipi amanah, dia menyampaikan. Nah, itu udah jelas. Dan dari sikap-sikap yang kecil, kita nih menghadapi hal-hal menjalani kehidupan kita, hal-hal yang kecil kayak gitu tadi, tepat waktu apa tidak, kalau kerja tidak perlu dimandorin, kalau tidak ada bos santai, balik perjanjian kerja jam 5 sore, lah jam 4 sore, jam 4.15 dah mulai siap. Nah, gitu. Apakah itu salah satu ciri orang yang dapat dipercaya? Nah, kita renungkan dari diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak dapat dipercaya, orang curiga dengan kita. Istri curiga. Mana ada orang yang mau hidup dalam kecurigaan? Ya kan? Hidup kita tidak tenang. Sedangkan nikah nih, tujuannya kan mencari ketenangan. Dan kuciptakan berpasang-pasangan, apa kata Allah Subhanahu wa taala tuh? Supaya kamu merasa tentram satu sama lain kan? Kalau tidak dapat dipercaya, abang balik malam, dah, mana ini? Nah, seumur hidup nak dijalani kehidupan macam itu. Wah, jauh. Itu yang dapat dipercaya. Nah, apa lagi ya? Yang kata Ustadz tuh, Hana ini tidak pakai ini, cuman inilah persiapan Hana tadi. Nih, nah, tidak ada lagi. Jadi ini dari Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan ini dari kisah Nabi Musa. Dari satu ayat yang pendek nih, nah kita bisa tahu siap apa tidak gitu nih nikah. Cuman dari satu ayat, tidak sampai semua ayat, hanya sepenggal, cuma sebagian nih. Nih, bagian yang ini, ya kan? Tapi lihatlah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan kita tengok Nabi Musa, kehidupan Nabi Musa, dia dulu hidup dalam istana kerajaan, ya kan? Dia kan anak angkat Firaun. Nah, kita tengok kepribadian beliau waktu itu. Sombong enggak dia sebagai anak raja? Apa yang dikerjainya sebagai anak raja dulu? Dan apa bagaimana dia menyikapi ketika dia dalam keadaan sulit, dalam permasalahan. Nah, itu yang harus kita tadabburi. Dan mungkin kalau misalnya ini adalah
hal yang baik, yang apa ya? Kalau diskusi kita hari ini bermanfaat, insya Allah ke depannya bisa kita diskusikan tentang bagaimana sifat, sikap, dan Nabi Musa selama hidupnya. Nah, dari situ kita bisa lebih memahami apa arti kuat dan dapat dipercaya nih. Sebabnya kan kata Allah, Allah menjadikan Nabi Musa sebagai contoh khususnya dalam hal nikah ini. Ya kan? Satu-satunya kisah pernikahan ini kan Nabi Musa nih. Iya. Yang detail lah seperti itu. Nah, insya Allah kalau misalnya ini adalah hal yang baik, insya Allah kita lanjutkan diskusi selanjutnya tentang kehidupan Nabi Musa sebelumnya. Jadi sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala cukuplah kamu kuat dan dapat dipercaya. Cuman kita nih manusia galak nih anak bikin repot diri dewe. Jo iko mudah nih cari dikit yang agak susah. Jadi apa kita? Mak, rasa-rasa nak nikah kok Pak? Jangan belum. Itu kuliah belum tamat. Ada tak Nabi Musa nak nikah pakai kuliah ada? Kata bapak cewek itu tadi, kata bapak gadis itu tadi. Wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja. Apa kata bapaknya? Nabi Musa lah tamat kuliah. Mbak, ada tak? Tidak kan? Enggak. Nah, Pak, Bu, saya nak melamar anak Bapak Ibu. Saya kok nak niat baik nak nikahin anak Bapak Ibu ini. Insya Allah minggu depan orang tua datang. Kata si bujang tadi. Apa kerja lo? Nah, Nabi Musa waktu itu ada tak kerjaan dia? Enggak. Ada jadi syarat. Tamat dulu kuliah, dapat kerja dulu. Tidak kan sebagai syarat nikah. Apa lagi? Apa lagi? Oh iya, dan dalam tradisi kita yang benar-benar bahaya sebenarnya kalau menurut Hana bahaya. Kenapa? Apa Ada tuh? yang namanya duit apa nih? Hantaran. Iya, hantaran. Nah, kalau nak jujur nih, 10 juta ada ke mana? Itu pun paling kecil. Zaman sekarang 10, 20, 30. 10, 20, 30 juta. Nah, pudak keriting si bujang ni tadi di mana? Kau ambo dapat duit 30 juta. Ini rahasia umum yang kayak gini nih kan. Iya. Nah, Banyak adat-adat kayak gitu. Untuk apa duit jadi? Untuk bermegah-megah dalam satu hari. Mengundang seluruh orang, kalau bisa sebanyak-banyak orang. Dan segala macamnya yang namanya nikah. Nikah ini ijab kabul. Nah, tapi yang terjadi dalam masyarakat kita lah sudah jadi tradisi dan ini benar-benar sangat memberatkan. Nah, apa dampaknya kalau kita membiarkan tradisi ini? Sekarang pacaran sudah lumrah. Apa pacaran itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu kan, maaf ngomong, sesuatu yang haram, yang dilarang kan? Iya. Kenapa ini tadi kita nak nikah, kita tidak punya duit, tapi kita punya kebutuhan. Nah, ini yang sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya, tapi kayak mana lah kita.
sebagai generasi muda, inilah tugas kita untuk memutus tradisi-tradisi yang seperti ini. Nanti kita kalau sudah punya anak, jangan jadikan standar. Anak kita nikah nih harus, kalau anak kita perempuan harus ada uang sekian baru boleh dinikahi. Jangan kita jadikan standar lagi. Kitalah yang bertugas, yang berkewajiban untuk memutuskan tradisi-tradisi yang seperti ini. Nah, dan itu kewajibannya lebih kuat pada kita karena kita nih orang-orang yang belajar Al-Quran. Jadi lebih berat kewajibannya pada kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, kesanggupan, dan kesabaran untuk mengemban tugas yang berat ini. Tugas yang kewajiban yang berat ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hana rasa cukup sampai di sini diskusi kita hari ini. Sebenarnya ini testing. Nah, untuk kedepannya ini agak monoton sebabnya Hana sendiri yang bicara. Untuk kedepannya kita bagi tugas. Kalau misalnya ini layak untuk dilanjutkan, kedepannya kita bagi tugas. Hana bagian yang ini, PG, Kak Aisyah bagian yang B misalnya, atau Kak Aisyah yang A, Hana yang B, ya seperti itu kita bagi tugas. Jadi kawan-kawan nggak bosan dengerin suara Hana, udah didiskusi di sini lagi. Jadi dan Hana merasa